you ready? Are you ready for him? What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Sedang melawat umatnya, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya bagi segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang mengasihi Kristus dan dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kasih Allah, anugerah Allah tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami agungkan dan kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah kami menjalani akan kehidupan kami bisa merasakan bagaimana roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, roh yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami ketika kami ada di dalam berbagai macam kehidupan. Terlebih khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu sebagaimana adanya diri kami. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menguasai akan hati kami, pikiran kami, sehingga firman yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami sungguh-sungguh menjadi benih yang baik yang dapat tinggal di dalam hati kami. Kami mohon kiranya kuasa darah Anak Allah menyucikan hati kami, sehingga ketika sabdamu diberitakan, kami sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita sudah mendengarkan informasi-informasi dari pemerintah mengenai kehidupan yang baru. Pemerintah menyebutnya new normal. Cara kehidupan yang baru. Mengapa kita harus memakai cara kehidupan yang baru ketika kita menghadapi wabah COVID-19? Karena jelas bahwa kita tidak mungkin lagi menggunakan cara-cara kehidupan yang lama. Ketika kita hidup sebelum adanya virus corona, orang bergerombol, orang berdesak-desakan, tidak menjadi masalah bagi mereka. Karena memang tidak apa-apa. Tetapi ketika wabah virus corona ini terjadi di dunia, terlebih khusus di Indonesia, maka kita harus memiliki cara hidup yang baru. Kehidupan yang diubahkan
karena kita tidak mungkin lagi menggunakan cara yang lama dalam situasi seperti ini. Sehingga pemerintah perlu memberikan suatu nasihat kepada seluruh rakyat Indonesia, baik tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi, untuk mempersiapkan masuk di dalam kehidupan new normal, yaitu kehidupan yang berbeda. Kehidupan di mana kita harus menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung kita, supaya tidak mengganggu kehidupan orang lain. Kita harus pakai hand sanitizer. Kita harus mencuci dengan sabun dan menggunakan alat-alat yang lain supaya kita tidak terkena virus corona. Bahkan orang duduk saja harus diatur minimal 1 meter atau mungkin 1,5 meter supaya kita tidak bersentuhan. Nah, di dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus hidup di dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru ini pengertiannya sebenarnya bukan secara lahiriah. Kehidupan yang baru ini bukan pengertiannya secara jasmaniah. Namun kehidupan baru ini adalah kehidupan yang bersumber dari hati kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita yang baru. Seringkali orang salah mengerti tentang kehidupan yang baru itu. Orang seringkali berpikir bahwa kehidupan baru itu adalah suatu identitas. Dulu saya bukan orang Kristen, sekarang saya menjadi orang Kristen. Jadi saya ini adalah orang yang sudah hidup baru. Ada lagi orang yang berlatar belakang Kristen sejak kecil. Dia mengatakan, dulu saya belum dibaptis, sekarang saya sudah dibaptis, sehingga saya ini sudah menjadi keluarga Allah. Saya ini sudah menjadi manusia baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kalau kita menilai kehidupan baru sebagai hal-hal yang lahiriah, yang jasmaniah, maka kita akan mudah kecewa. Karena ternyata orang yang sudah dibaptis pun mereka tetap menggunakan kehidupan dan cara yang lama. Bahkan ada orang yang berpindah agama, masuk menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka juga tidak merubah hidupnya. Hanya KTP-nya saja mereka menjadi Kristen, namun mereka tidak mengikuti jalan Tuhan.
Mereka tidak mengikuti rencana-rencana Tuhan. Nah, kehidupan yang baru yang diinginkan oleh Tuhan adalah kehidupan rohani. Bagaimana ketika Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita, memperbarui akan hati kita, pikiran kita, tindakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia baru menyangkut akan batiniah yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh mata manusia, tetapi perkataannya, tetapi perbuatannya bisa dirasakan oleh manusia. Dan itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih. Sifat yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Karakter yang dipenuhi dengan pengampunan dan belas kasihan. Dan itulah sebenarnya yang menjadi identitas kita sebagai manusia baru. Manusia baru menunjuk kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang membuat orang bersukacita dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita adalah kehadiran damai sejahtera. Kehadiran kita adalah kehadiran yang dipenuhi dengan suasana sukacita. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus itu sangat berbeda dengan hati yang dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Orang yang sudah mengalami manusia baru, setidak-tidaknya yang pertama orang itu suka memikirkan keberhasilan, kesuksesan hidup seseorang. Dan ini bertentangan dengan nilai-nilai duniawi. Seringkali orang duniawi hanya berpikir bagaimana kita sukses, bagaimana kita berhasil, meskipun itu menghambat, merugikan orang lain. Tetapi orang yang sudah memiliki kehidupan yang baru, mereka selalu berpikir bagaimana seseorang bisa hidupnya baik dan berhasil dan sukses. Lebih mementingkan kepentingan keberhasilan orang lain. Kehidupan yang baru. Yang kedua, orang itu selalu di dalam perkataannya tidak ada kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan orang, sehingga orang itu menjadi menjauh dari Allah. Tetapi kata-katanya selalu mendatangkan damai sejahtera bagi Kristus. Dan itu sebenarnya bisa kita lihat dari contoh kehidupan sang penulis kitab Korintus ini. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Saulus pada waktu itu. Ketika mereka belum
mengerti tentang kebenaran hidup di dalam Kristus. Dan kita sudah mengerti bagaimana setelah Paulus itu mengenal Kristus, bagaimana kehidupan Paulus saat ini. Ibarat kehidupan Paulus seringkali digambarkan sebagai ulat dan kupu-kupu. Siapa manusia yang menyukai ulat? Saya kira tidak ada banyak orang yang suka dengan binatang ulat. Bahkan orang cenderung menjauh. Karena ulat itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kehidupan itu beralih, berubah dari ulat itu kemudian menjadi kupu-kupu. Siapa yang tidak suka dengan kehidupan kupu-kupu? Setiap manusia pasti senang ketika melihat kupu-kupu. Ketika pagi hari kita melihat ada bunga di mana kupu-kupu datang, manusia merasa senang. Mereka memperhatikan. Bahkan kadang-kadang mereka ingin mendekat dan ingin menangkap kupu-kupu itu karena keindahan kupu-kupu itu. Nah, antara ulat dan kupu-kupu inilah yang sebenarnya menggambarkan kehidupan kita. Firman Tuhan tadi berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Jadi ketika kita ada di dalam dunia ini, sebenarnya kita ini adalah manusia yang baru, yang berbeda dengan manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Manusia yang baru adalah manusia yang memiliki visi, tujuan hidup di dalam kebenaran. Jadi kehadiran kita ketika kita bersama-sama dengan komunitas lain, sesungguhnya kita harus menghadirkan nilai-nilai kebenaran di dalam lidah kita, di dalam mulut kita, di dalam perkataan kita. Kita harus berhati-hati, karena kata-kata manusia baru itu adalah kata-kata yang mendatangkan berkat. Kehidupan manusia baru sesungguhnya diwarnai dan dikuasai oleh kehidupan yang kudus. Di dalam jemaat Efesus, Paulus juga menasihatkan bahwa untuk menjadi manusia baru, mereka harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita menjauhkan dari perbuatan-perbuatan jahat, menjaga tubuh kita jangan tercemar dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang menjunjung akan kekudusan Tuhan akan menjadikan nama Tuhan ditinggikan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dan itu semua hanya bisa dikerjakan jika di dalam hati kita
dibaharui oleh Roh Kudus. Kemarin kita sudah mendengar tentang khotbah-khotbah tentang kehadiran Roh Kudus. Dan Roh itulah sekarang yang menolong kita dan memimpin kita untuk kita bisa bersaksi dan menyatakan akan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Saya tadi mengatakan bahwa Roh Kudus memperbarui hati kita, tetapi juga Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Karena sesungguhnya ketika hati kita tidak ada Roh Kudus, pikiran kita senantiasa dipengaruhi dengan pikiran-pikiran kedagingan. Nah, sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita supaya setiap manusia baru hidup di dalam firman Tuhan, di dalam pikiran-pikiran Tuhan, di dalam penilaian-penilaian Tuhan. Manusia baru sudah tidak lagi menilai sesuatu dengan cara-cara manusia, tetapi kita menilainya dengan cara-cara rohani, yaitu dengan cara Roh Allah itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Saat ini kita sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Memang tantangan ini tidak mudah. Tantangan ini justru seringkali menimbulkan kegaduhan. Apalagi kalau kita kembali kepada masalah COVID. Ada banyak pendapat-pendapat yang berasal daripada roh-roh dunia ini, yang banyak memberikan informasi-informasi yang justru mendatangkan ketakutan, mendatangkan kegelisahan. Kalau kita menerima informasi tetapi mendatangkan ketakutan, kegelisahan, saya yakin itu bukan dari Roh Kudus. Informasi itu datangnya daripada roh kegelapan, yaitu keinginan daging. Karena informasi yang berasal daripada Roh Allah mendamai sejahterakan bagi hidup kita. New normal, itulah pilihan yang ditawarkan kepada kita untuk kita hidup dengan cara yang baru. Karena kita sudah tidak mungkin lagi menggunakan cara yang lama. Kalau kita tetap ingin sehat, kalau kita tetap ingin kuat. Tetapi kalau kita ingin cepat mati atau terkena virus, gunakanlah cara yang lama. Dan tentu saya percaya kita semua ingin menghindarkan diri dari wabah ini, sehingga kita harus menuruti akan anjuran daripada pemerintah. Dan anjuran itu harus kita lihat dari sisi-sisi rohani, karena anjuran itu membawa kebaikan bagi kita yang menuntun kepada kehidupan dan bukan kepada kematian. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, jika kita memang adalah manusia yang baru,
maka kita akan hidup dengan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan, dan tindakan yang baru, yang mendamai sejahterakan orang yang mendengarkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Roh-Mu yang kudus mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami untuk kami hidup dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang dikerjakan oleh Roh-Mu yang kudus. Karena kami percaya bahwa ketika Roh-Mu itu menguasai kehidupan kami, hidup kami akan menjadi berkat dan kesukaan bagi orang lain. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin secara khusus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus mendoakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kami mohon terlebih khusus kepada Bapak Presiden Jokowi, kiranya Tuhan anugerahi roh hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa setiap keputusan yang diambil hingga saat ini adalah keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia, kiranya mereka mau mengikuti nasihat, saran dari pemerintah ini, saran yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kami ini. Karena saat ini kami dapat merasakan ada gerakan-gerakan yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Mereka tidak menyukai akan kehidupan yang penuh dengan damai. Ada kekuatan-kekuatan yang ingin memecah belah bangsa ini. Di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati dan kami memohon kepadamu, yaitu memohon nama di atas segala nama. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus setiap kuasa-kuasa berita-berita yang menimbulkan ketakutan, yang menimbulkan kecemasan. Kami batalkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah berita-berita anugerah yang terbaik daripada Tuhan saja yang boleh tinggal dan ada bersama-sama dengan kami. Bapa, kami juga terus menyerahkan seluruh wilayah-wilayah, daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia ini dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Kami mohon kiranya Tuhan terus menolong para pemimpin kami, sehingga sungguh-sungguh bangsa kami ini dapat diluputkan, dilepaskan dari masalah-masalah yang saat ini menghimpit bangsa kami, terlebih masalah COVID-19 ini. Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di Giambaruan ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengerti setiap pergumulan-pergumulan setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya bahwa mereka masih ada di dalam penglihatan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan kepada umat-Mu
untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan teguhkan iman mereka supaya mereka meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berulang tahun di minggu-minggu ini. Ya Tuhan, anugerahi setiap jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun. Kami mohon kiranya mereka diberi rahmat oleh Tuhan untuk dapat menatap masa depan mereka dengan yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan kami dapat memasuki hari-hari penuh dengan kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu berkatilah umat-Mu yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.